Halo Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Pastinya sehat dan bahagia nggih. Dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima, untuk nafas kehidupan yang senantiasa kami hirup di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami hendak merefleksikan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan langkah kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 24. Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 24, yang demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perjumpaan melalui atau menganalogikannya seperti seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Seperti kesakitan, penderitaan yang begitu keras dengan perjuangan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Inilah yang hendak digambarkan Tuhan Yesus di dalam
firman Tuhan kita pada renungan harian pada hari ini. Duka cita berganti dengan sukacita. Tetapi duka cita itu akan diganti dengan sukacita karena Yesus akan bangkit dan berjumpa dengan mereka kembali setiap kita. Kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga akan makin menguatkan sukacita mereka meskipun mereka harus berpisah selamanya secara jasmania atau badania. Nah, sukacita itu makin bertambah-tambah karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam rangka menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Dan ini adalah karya Tuhan Yesus yang ia nyatakan. Di sanalah para murid dan kita semua akan berjumpa kembali dengan Yesus di dalam kehidupan kekal. Apa yang dialami oleh para murid pada saat itu kadang juga harus kita alami juga di dalam kehidupan kita ini, yaitu berhadapan dengan keadaan yang tidak mudah seperti perpisahan, kematian, penderitaan, kenangan yang berlalu, pergumulan, dan sebagainya. Namun saat ini kita diingatkan bahwa duka cita itu akan berganti dengan sukacita. Karena itu kita mesti bertahan karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Seperti halnya Tuhan mempersiapkan para murid untuk menghadapi saat-saat sulit itu. Ia juga mempersiapkan kita meskipun kadang kita tidak menyadarinya sedikit pun. Di ayat 24 sudah jelas Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan mengerti, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Namun terkadang manusia lebih sering meminta kepada Tuhan apa yang mereka inginkan, bukan yang kita butuhkan. Musim kehidupan boleh saja terus silih berganti, tapi janji Tuhan yang setia akan abadi kekal. Itulah Tuhan kita. Maka dari itu saat ini bersukacitalah karena Tuhan telah mempersiapkan kita untuk merasakan hal-hal yang baik, walaupun terkadang kehidupan kita sulit. Kadang kita harus merasakan penderitaan, pergumulan, kesusahan. Namun hal itu semua akan Tuhan berikan yang lebih baik. Sudahi pergumulan kita, sudahi rasa sedih kita, sudahi rasa kecewa kita, karena duka cita kita akan berganti dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar sebagai manusia kami seringkali mengeluh atas kesusahan, atas kesulitan yang kami alami di dalam kehidupan ini. Kami seringkali lupa bahwa Engkau telah merasakan hal yang pahit sekalipun di dunia ini, penderitaan, penyiksaan yang luar biasa telah Engkau rasakan. Namun Engkau melewati itu semua dengan sukacita. Dan dari firman ini Tuhan, kami disadarkan bahwa duka cita akan berganti dengan sukacita. Kira Tuhan yang senantiasa menyadarkan kami agar kami dapat kembali semangat dan bangkit di dalam kehidupan ini. Tuhan yang makasih, pada hari ini juga kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberikan mereka semangat sehingga orang-orang terkasih kami
dapat kembali sembuh dari setiap penyakitnya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang dalam hari ini, minggu ini, atau bulan ini sedang berulang tahun. Tuhan yang berkati mereka, tambahkan mereka imannya, berikan mereka rezeki yang kecukupan, sehingga orang terkasih kami yang merasakan penambahan usianya semakin diberkati oleh-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang senantiasa memberikan kami sukacita abadi. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi dalam hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.